Selamat sore, perkenalkan nama saya Yohanes Yuda Saputra Bangko dengan NIM 2118117. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana kita melakukan drop down foreign key, kita melakukan tambah data, kita melakukan hapus data, kita melakukan edit, report, dan juga saya akan menjelaskan mengenai metode yang saya ambil. Nah, untuk project sistem informasi saya ini berjudul diagnosa demam berdarah menggunakan metode forward chaining. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil foreign key dan menampungnya pada dropdown menggunakan Laravel untuk satu data. Di sini data yang akan saya gunakan, yang akan saya jelaskan yaitu data kabupaten. Nah, di kabupaten ini terdapat nama provinsi, yang dimana nama provinsi ini ketika kita melakukan tambah data, sebentar saya cek dulu untuk ID yang di bawahnya. Saat kita melakukan tambah data di sini, nah di sini misal saya kasih ID 9275 gitu ya, nama kabupatennya semisal Papua Ujung Timur gitu ya, lalu provinsinya saya pilih di sini dia sebagai Papua Tenggara. Nah, ini bagaimana menampilkan drop down ini gitu kan ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, pada database-nya ini, di database kabupaten ini terdapat ID provinsi, yang dimana ID provinsi ini merupakan foreign key dari tabel provinsi ya. Di kabupaten ada foreign key-nya yaitu ID provinsi, yang dimana di tabel provinsi ID prof ini merupakan primary key ya teman-teman. Oke, kan saya jelaskan bagaimana cara kita bisa memanggil foreign key tersebut di dalam tabel kabupaten ini. Pertama-tama akan saya jelaskan di controllernya terlebih dahulu. Di dalam controllernya yaitu controller dashboard kabupaten. Nah, di sini saya melakukan join ya, join antara tabel kabupaten dengan tabel provinsi. Nah, untuk menerapkan foreign key-nya di mana ya? Untuk menerapkan foreign key-nya ada di sini, teman-teman. Jadi dolar kabupaten ini merupakan variabel yang kita ambil dari tabel kabupaten atau model kabupaten, yang dimana tabel kabupaten ini saya joinkan dengan tabel provinsi. Nah, yang dijoinkan apa? ID-nya. Di provinsi ini kan ada provinsi ID, kemudian ada kabupaten ID Prof. Nah, provinsi ID-nya di provinsi ini merupakan primary key, dan dia merupakan foreign key di tabel kabupaten. Nah, setelah itu saya select kabupaten ID S ID kabupaten, kabupaten nama S nama kabupaten, kabupaten ID Prof, lalu kabupaten nama S nama Prof. Nah, di sini ada aliasnya ya, ID-nya biar nggak ada kesamaan ID. Nah, maka di sini ID untuk kabupaten saya aliaskan menjadi ID Kap, lalu ID namanya saya aliaskan menjadi nama Kap. Kemudian untuk provinsinya ya, dari kabupaten, tabel kabupaten saya akan mengambil ID provinsinya, foreign key-nya ini menggunakan nama ID Prof. Kemudian untuk nama provinsinya sendiri menggunakan nama Prof. Lalu ada metode get di sini untuk mengambil semua data tersebut gitu ya. Lalu ada return view dashboard kabupaten index. Nah, jika kita lihat di dashboard kabupaten index, nah di sini terdapat variabel. Ini variabel tadi, variabel yang sudah dijoinkan ya. Ya, biar nggak bingung ya, kita buka lagi di sini. Variabel yang variabel yang, nah ini variabel dolar kabupaten itu variabel yang sudah dijoinkan. Nah, itu saya panggil, lalu saya for each kan. Yang saya butuhkan itu hanya untuk di indeksnya ya, itu hanya ID kabupatennya, nama kabupatennya, dan juga nama provinsinya. Oke, maka bisa tampil di sini. Langsung tampil jika ini saya submit ya. Nah, maka akan langsung tampil di sini ya kan. Nah, kan tampil di sini. Papua Ujung Timur Tenggara. Nah, lalu bagaimana untuk drop down-nya gitu kan ya. Cara drop down-nya itu sebenarnya seperti ini, teman-teman. Saat kita melakukan create tambah data di sini. Nah, di sini kan terdapat for each dolar provinsi SP. Ini untuk select-nya. Ada from select. From select itu yang mana? Nah, from select itu saat kita melakukan tambah data. Nah, ini namanya from select. Nah, untuk menampilkan data-data ini bagaimana? Nah, data-data ini cukup ditampilkan
menggunakan variabel dolar provinsi, yang dimana dolar provinsi ini berada pada dashboard kabupaten controller dengan fungsinya yaitu function create. Nah, di function create ini ada dolar provinsi, provinsi.all. Mengapa kok function create? Nah, karena kita kan membutuhkan dropdown itu pada fungsi tambah data. Nah, fungsi tambah datanya itu ada di function create. Jika kita lihat di roots-nya, jika kita pergi ke roots, kita lihat di sini ada dashboard kabupaten controller. Dashboard kabupaten di provinsi, dashboard kabupaten controller. Nah, di sini ada create ya. Nah, di create ini kita menerapkan dropdown-nya tersebut. Nah, untuk memanggil variabel, memanggil semua data-data provinsi. Nah, itu tinggal saya panggil aja dolar provinsi sama dengan ini model provinsinya, tabel provinsinya .2.2 all. Jadi apapun yang ada di tabel provinsi itu saya panggil di sini. Nah, dan yang saya panggil itu saya spesifikasikan, yang saya panggil saya khususkan hanya untuk nama provinsinya saja. Nah, kita kembali lagi di dashboard create ya kabupaten. Nah, ini hanya PID untuk value-nya, kemudian isinya apa? P nama. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini muncul semua nama berdasarkan ID-ID-nya yang ada di provinsi. Ya, ini saya ganti ID ya, keluarnya nanti ID-nya aja. Jika ini ganti nama ya namanya yang keluar. Dan di sini ada name-nya ID dan name-nya nama. Nah, bagaimana saat kita sudah mengklik submit? Saat kita mengklik submit, maka ini kita akan diarahkan ke dashboard Kabupaten Store. Nah, jika kita pergi ke dashboard Kabupaten Store, nah dari view ini kan akan diarahkan langsung ke roots-nya kan ya. Di roots-nya ini dashboard Kabupaten Store itu rootnya post, dia diarahkan ke controller dengan fungsinya namanya store. Nah, jadi dari views itu masuk ke roots-nya ini. Karena kan waktu kita klik form, ya kan, ini kan tipenya form ya yang untuk tambah data. Saat form tersebut disubmit, maka request-nya kita itu akan langsung dikirim ke store gitu. Di store ini gunanya apa? Nah, di store ini gunanya untuk menyimpan datanya tadi. Nah, ini langsung dimasukin ke dalam model atau tabel kabupaten. Create, requestannya tadi yang ini requestnya ini ID berapa, nama apa, dan provinsi yang dipilih. Itu langsung masuk ke tabelnya, tabel kabupaten dengan menggunakan metode create, request, accept, token, atau submit. Nah, saat kita melakukan tambah data itu mesti selalu ada token dan juga submit. Nah, ini kita accept-kan, kita kecualikan. Jadi semuanya apa yang ada di form tersebut, requestannya tadi akan langsung dimasukin ke dalam tabel kabupaten. Kemudian langsung di redirect ke dashboard kabupaten gitu. Jadi pada dasarnya untuk mengambil foreign key di sini saya menggunakan metode join. Joinnya ini untuk saya tampilkan di indeksnya, lalu untuk menampilkan di drop down-nya saya menggunakan ini dolar provinsi sama dengan provinsi.2.2 all. Kemudian saya return view langsung ke create, saya compact provinsi. Nah, compact ini saya berfungsi untuk variabel ini agar bisa digunakan di return view-nya ini gitu. Jadi saya panggil variabel ini yang isinya variabel provinsi yang isinya tabel provinsi itu saya panggil dan saya fungsikan di dashboard kabupaten create. Bagaimana untuk edit? Nah, di editnya juga sama. Jadi yang ada di kabupaten itu define ID. Nah, setelah kita simpan, maka otomatis data ini ya, itu kan sudah ada langsung di tabel kabupaten. Nah, saat kita edit pasti langsung akan muncul gitu, teman-teman. Itu langsung bisa kita pilih gitu. Mana provinsi yang cocok untuk kabupaten yang mau kita edit gitu. Oke, saya harap jelas untuk penjelasan mengenai apa? Foreign key ya tadi ya. Dropdown foreign key. Oke. Jadi menggunakan join di sini, kemudian tinggal dipanggil saja untuk tambah datanya. Setelah itu saya akan menjelaskan input atau simpan data. Oke, di sini coba saya akan menjelaskan yang data gejala saja. Nah, data gejala ya, ini kita melakukan tambah data. Ada kode gejala, nama gejala. Nah, ini prosesnya bagaimana? Seperti itu ya. Nah, jadi gini, kita kembali ke dashboard gejala controller terlebih dahulu.
di dashboard gejala kontrol ini terdapat indeks ya, indeks function index, yaitu isinya return view, dashboard gejala index, kemudian gejala sama dengan tabel gejala all. Jadi variabel gejala ini digunakan untuk menyimpan semua menampung apa yang ada di tabel gejala ya, disimpan di variabel ini, nanti dipanggil di view-nya. Nah, di Laravel ini kan mengenal konsep MVC ya, model view controller. Jadi kita udah bikin modelnya, kita udah bikin view-nya, lalu akan diproses di controller ini. Nah, untuk memanggil controller ini sendiri itu lewat roots, teman-teman. Jadi di roots-nya ini dashboard, sebentar ya, dashboard gejala ya. Nah, ini saya pakai resource dashboard gejala sama dengan dashboard gejala controller.class. Ini otomatis langsung isinya ini semua tampilan ini. Jika ini diklik, jika kita pakai resource ya, kita itu nggak perlu langsung nulisin indeksnya, jadi dia otomatis terbaca gitu. Untuk create, store, edit saya tetap pakai metodenya get, post, get, put, dan delete. Nah, untuk indeksnya saja, untuk menampilkan halaman awal ini, halaman data gejala, dashboard / gejala, itu cukup menggunakan resource, dan saya tidak perlu menuliskan di sini indeks seperti itu, nggak perlu. Jadi cukup langsung pakai resource saja. Nah, di dashboard gejala kontrol ini dia akan membaca si indeks, di indeks ini langsung di return view dashboard gejala indeks. Nah, isi dashboard gejala indeks itu apa? Dilihat dashboard gejala indeks. Nah, ini adalah for each, isinya for each ya, ini untuk menampilkan ID gejala, kode, dan namanya. Nah, variabel ini berasal dari controllernya tadi, dashboard gejala tadi. Nah, ini variabel gejala ini kan menampung apa yang ada di tabel gejala. Nah, itu saya for each kan untuk menampilkan isinya. Di tabel gejala itu isinya apa? Ada ID, ada kode, dan juga nama. Nah, itu saya for each kan. Kemudian untuk melakukan tambah data, nah di dalam view tersebut, view gejala ini ada button yang namanya tambah data ya, dengan href-nya atau path-nya, jalurnya itu dashboard gejala create. Nah, saat user ngeklik button tambah data, saat kita mengklik tambah data ini, otomatis URL-nya kan berubah menjadi dashboard gejala create. Nah, ini kan diproses di root-nya. Nah, di root-nya dicari dashboard gejala create. Nah, kita ambil dashboard gejala create. Nah, dashboard gejala create ini itu isinya diproses di controller dengan fungsinya function create. Nah, kita masuk ke dalam dashboard gejala controller, waktu diklik, nah di function create ini ternyata ada return view gitu. Jadi jalurnya ketemu. Nah, sewaktu udah masuk ke jalurnya dashboard gejala create, diarahkan ke controller. Di controller ini diarahkan lagi ke view-nya. View untuk dashboard gejala create. Nah, view itu apa? View itu tampilan kita, maaf ya. Tampilan kita ini, tampilan tambah gejala ini. Ini namanya view semuanya ini. Nah, isinya apa di dalam situ? Nah, kita masuk ke dashboard gejala create. Nah, dashboard gejala create ini terdapat tambah data, lalu terdapat form. Nah, form itu yang ini formnya. Lalu di sini diarahkan ke dashboard gejala store. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, saya mau jelasin label dan inputnya. Nah, labelnya ini hanya untuk penamaan aja, untuk namain ini kode gejala. Nah, yang perlu ditekankan di inputnya, input type text. Nah, name-nya ini kode gejala. Nah, kode gejala ini yang merupakan request yang akan diproses di store. Nah, store ini nanti. Nah, saat kita sudah mengisikan kode gejala dan juga nama gejalanya, saat kita klik tombol submit, otomatis akan diarahkan ke path dashboard gejala store. Ya, kita coba. Saat kita klik kode gejala, misal ini sebentar ya, terakhir udah di G11, coba saya tambahkan lagi. Di sini adalah G12, nama gejalanya semisal pilek gitu. Waktu di submit, nah itu sempat dia masuk ke path yang namanya dashboard gejala store. Nah, metodenya post di sini dikasih CRSF itu buat token. Nah, kalau nggak pakai ini nanti ada errornya PIC 419 expired gitu ya. Nah, saat dia diarahkan ke dashboard gejala store, nah kita kembali lagi ke roots-nya, teman-teman. Di roots-nya ini dilihat dashboard gejala store, metodenya dia post, kemudian diarahkan ke dashboard gejala controller di function store. Nah, saat kita klik ini,
kita lihat di function store isinya apa. Nah, ini ada request. Nah, request ini menampung semua inputan user. Ya, apa yang kita inputan user tadi itu di request dimasukin ke function store ini. Nah, request untuk menampung inputan user tadi. Nah, lalu tabel gejala -2 create. Nah, ini adalah metode create digunakan untuk langsung menambah datanya ke dalam tabel gejala. Gitu. Jadi apa yang kita tuliskan di create view tadi create di dashboard gejala create. Nah, ini name kode gejala, nama gejala dan juga ID. Kalau ID kan auto increment di sini. Jadi kode gejala dan nama gejala saat kita submit di function store tadi itu akan menerima request dari yang sudah kita inputkan kode dan nama ini, lalu dimasukin ke dalam tabel gejala gitu teman-teman. Jadi di dashboard gejala controller langsung dimasukin ke tabel gejala dengan metode create. Ini bawaan dari Laravelnya, jadi langsung dibikinkan gitu. Tabel gejala -2 langsung create masuk ke tabel gejala. Diri ada requestnya, accept, token dan submit gitu. Token ini kan tadi yang sudah saya jelaskan, jika kita melakukan tambah data itu selalu ada token dan submit yang masuk. Nah, jika kita tidak accept, jika kita tidak kecualikan, ini juga nanti ikut masuk, padahal di field tabel gejala cuma ada kode dan juga nama itu. Di sini gejala isinya cuma ID, kode dan nama gitu kan. Sama ini kan otomatis create dan updated, nggak ada yang namanya token submit. Nah, makanya di accept. Nah, untuk kode gejala dan nama gejala ini disamakan dengan inputannya tadi di name-nya gejala ini disamakan di create. Nah, kode nama ini kan sama dengan yang di database tuh. Jadi apa yang udah yang kita inputkan di sini, dia akan langsung diteruskan di dashboard gejala store. Di function store ini akan menerima request dari yang kita inputkan tadi. Waktu menerima request langsung akan disimpan di dalam tabel gejala seperti itu. Ya, itu adalah penjelasan saya mengenai tambah data, input atau simpan ya. Oh ya, setelah itu langsung di redirect ya. Setelah masuk ke store langsung di redirect ke dashboard/gejala. Jadi setelah kita tambah data langsung di redirect ke halaman utama gejala gitu, halaman home-nya gejala lah. Nah, itu. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai apalagi di sini. Hapus ya. Hapus lah. Untuk hapus sendiri itu sebenarnya cukup mudah, teman-teman. Nah, saya akan menggunakan data gejala saja ya, karena udah ada data gejala. Untuk hapusnya di mana? Nah, hapus itu menggunakan fungsinya destroy. Nah, sebelum kita masuk ke sini, alangkah baiknya saya menunjukkan view saya terlebih dahulu. Untuk gejalanya tadi, jika klik tombol hapus itu diarahkan kemana? Nah, saat indeks ini, saat kita melakukan delete, nah itu sebenarnya ini bentuknya form teman-teman. Bentuknya form yang udah ada actionnya dan juga ada metodenya gitu. Nah, action ini kan fungsinya untuk mengarahkan ya, actionnya apa, tindakannya apa gitu loh. Setelah form ini tereksekusi, tindakannya kemana? Nah, tindakannya itu langsung ke dashboard gejala ID-nya gitu. Untuk menghapuskan kita memilih ID-nya terlebih dahulu. Semisal saya ingin menghapus G12 untuk ID 14 ini, saya menghapus. Wah, waktu itu saya klik delete ya, ketika saya klik ID 14 ini akan langsung terbaca. Jadi path-nya ini nanti akan berubah menjadi /14 gitu teman-teman. Ini enggak saya enter ya biar enggak tereksekusi. Juga /14. Nah, saat /14 ini ID gejala ini ya, ini tereksekusi apa terpanggil di dalam URL. Nah, itu kita akan itu langsung diteruskan di roots-nya. Ya, saya akan jelaskan di roots. Nah, di destroy ya, dashboard gejala ID gejala. Nah, itu ada metode delete-nya, metode delete di sini. Nah, kemudian akan diteruskan ke controller di metode destroy. Nah, saya klik di dashboard gejala controller di metode destroy-nya. Nah, itu ada parameternya yaitu ID gejala tadi. Ada parameter ID gejala. Nah, jika dia menemukan si ID gejala, itu langsung di delete gitu aja wis, gampang. Jadi variabel $gejala ini digunakan untuk menyimpan tabel gejala, data tabel gejala yang dimana ID-nya udah ditemukan, ID-nya yang dipilih tadi. Tuh.
Contohnya saya ingin menghapus ID-nya yang 14 gini, gejala pilek. Nah, ID 14 itu akan ada di sini. Nah, gampangnya di sini nanti berubah menjadi ID 14 gitu, teman-teman. Lalu tabel gejala ini akan nemuin si ID 14 itu. Oh, ID 14-nya ketemu. Ya udah, langsung aja di delete. Setelah di delete langsung di redirect gitu. Oke, saya kembalikan. Itu. Jadi saat kita klik delete, nah otomatis langsung hilang. Nah, ini sebenarnya tadi di sini terdapat tulisannya di sini /14 gitu, teman-teman. Tapi karena ya prosesnya cepat, jadi nggak kelihatan gitu. Namun pada dasarnya prosesnya seperti itu. Jadi setelah ID-nya terpilih, langsung actionnya kemana? Nah, actionnya ternyata ke dashboard gejala. Dashboard gejala apa tadi actionnya? Sebentar ya, saya lihat lagi. Di dashboard gejala indeks ini. Actionnya ke dashboard gejala ID gejala. ID gejala ini dipanggil, metodenya post. Tadi dikasih metode delete di sini. Nah, metode delete ini yang akan digunakan di rootsnya. Jadi actionnya ke dashboard gejala ID gejala. Nah, saat di sini udah ada dashboard gejala ID gejala 14 /14. Nah, URL ini akan langsung diteruskan ke rootsnya. Rootsnya yang mengenali. Nah, saat sudah membaca dashboard gejala ID gejala akan diteruskan ke controller di function destroy. Nah, di controllernya ini terdapat variabel gejala yang isinya tabel gejala tadi, yang dimana ID-nya yaitu 14, langsung di delete menggunakan metode delete. Untuk di rootsnya ini jangan lupa teman-teman menggunakan metode delete ya, karena di view-nya tadi dashboard index ini metodenya di sini delete. Memang benar di sini post, tapi yang kita gunakan kan di sini delete gitu. Oke, itu adalah penjelasan untuk hapus data. Selanjutnya adalah edit data. Bagaimana cara kita mengedit data ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk satu data yang saya gunakan yaitu misalnya data apa ya? Data pasien mungkin. Oh, jangan deh. Kita masuk ke data penyakit saja lah. Nah, data penyakit. Nah, untuk edit, nah ini kan saya belum menambahkan deskripsi ya. Ini coba saya edit ya, edit deskripsi ini. Nah, bagaimana cara mengedit di data penyakit ini, teman-teman? Nah, di data penyakit ini bisa kita lihat di dashboard penyakit, kita lihat view-nya dulu. Di view-nya ini ya, ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan untuk bagaimana menampilkan datanya di dalam si halaman utamanya ini, indeks PHP-nya, indeks HTML-nya maksud saya. Nah, itu menggunakan ini yang dolar penyakit ini merupakan variabel untuk menyimpan semua data dari tabel penyakit disimpan di variabel ini, kemudian saya for each kan untuk saya ambil kodenya, namanya dan juga deskripsinya. Nah, lalu untuk mengeditnya bagaimana? Nah, saat kita mengklik edit, nah itu kan ada href ya teman-teman. Nah, ada tag A dengan hrefnya itu ke dashboard penyakit edit. Nah, ini sama aja seperti actionnya, gak mau kita arahkan kemana gitu. Nah, di pattern edit itu kita arahkan ke dashboard penyakit ID penyakit edit. Nah, saat kita mengklik ini akan diarahkan ke rootsnya ya. Kita lihat rootsnya, dashboard penyakit ID penyakit edit. Nah, ini metodenya get. Nah, kemudian akan diproses di controller, yaitu dashboard penyakit controller di function editnya. Saat kita klik di sini dan kita lihat di function edit, nah di sini terdapat $penyakit, tabel penyakit, find ID penyakitnya, teman-teman. ID penyakit, kemudian kita return view di dashboard penyakit edit. Kita compact si variabel ini tadi. Nah, jadi $penyakit ini akan menyimpan semua data dari tabel penyakit yang ID-nya itu dipilih gitu. Kita kan ingin mengedit ID 1. Ya, ini filenya ID-nya ID 1 gitu. Ini ID 1. Ini, teman-teman. Oke. Saat ini udah disimpan di $penyakit. Nah, kita kembalikan dia ke view-nya untuk view edit. Nah, di sini kan saya untuk mengedit data, menambah data itu kan halaman baru lah. Kasarnya page baru, teman-teman. Nah, jadi dia direturnkan lagi ke view dashboard penyakit edit. Dashboard
mana namanya penyakit edit. Nah, di dashboard penyakit edit ini terdapat halaman untuk edit, yaitu ada form action. Di dalam form actionnya ada seperti biasa label input, actionnya yaitu dashboard penyakit edit penyakit, metodenya post. Dari sini metodenya put yang digunakan. Oke. Nah, di dalam inputnya ini terdapat name dan juga value. Nah, value itu isinya kode penyakit dan juga nama penyakitnya serta penyakit deskripsi. Nah, ini nggak pakai value tapi pakai row, soalnya deskripsinya kan cukup panjang. Jadi dia tidak menggunakan input melainkan menggunakan text area. Maksudnya kok value ini gimana maksudnya? Nah, value itu gini teman-teman. Saat kita klik edit, nah ini akan muncul kode mana yang mau kita edit, nama penyakit apa yang harusnya kita edit, dan deskripsinya gitu. Nah, itu munculnya di sini gitu teman-teman, di value ini. Nah, dolar penyakit ini itu balik lagi ke kontrolnya, dashboard penyakit controller. Dolar penyakit itu menyimpan tabel penyakit yang ID-nya itu sesuai dengan yang kita pilih. Jika kita akan mengedit ID1, di sini ada ID1. Oke. Nah, ID1 ini dipilih, disimpan di dalam dolar penyakit dan dipanggil di sini, teman-teman, di view editnya. Ada dolar penyakit dan juga kode penyakit. Makanya di sini kok keluar nama penyakitnya apa, deskripsinya apa, dan juga kodenya. Nah, itu sebenarnya dari sini, dari value-nya. Nah, setelah kita edit, seperti di sini saya ingin mengedit deskripsinya adalah demam berdarah yang tidak cukup berbahaya, namun butuh pengobatan gitu ya. Oke, saat kita submit, nah kita lihat lagi di sini diarahkan kemana? Dashboard penyakit, tadi penyakit, metodenya post, ini put gitu ya, metodenya put lah. Kita menaruh karena kita akan menaruh data gitu ya, menaruh datanya ke database. Jadi di database ini yang udah ada datanya kita edit gitu kan, makanya kita pakai put. Saat kita submit, nah ini ada deskripsinya kan berubah, dia akan masuk ke dashboard penyakit ID penyakit. Nah, kita lihat lagi di rootsnya. Di rootsnya dashboard penyakit ID penyakit dengan metode put itu diarahkan ke diproses di dashboard penyakit controller dengan fungsinya yaitu update. Nah, jadi kita masuk lagi ke dashboard penyakit controller. Nah, kita cari function update-nya. Nah, di function update di sini ada dolar penyakit, tabel penyakit, find ID penyakitnya apa, lalu langsung diupdate aja menggunakan metode update. Update requestannya tadi yang dari view-nya tadi. Ini kan namanya requestan ya kan. Kita menginputkan data di update ini, dia menerima request dari inputan user, kemudian diupdate di tabel penyakit gitu. Di accept token submit, ini seperti saat kita menambahkan data ya, harus ada token dan accept underscore token dan submit tuh. Kemudian langsung di redirect ke dashboard penyakit, langsung di redirect lagi ke sini dashboard penyakit ini, kembalikan lagi gitu tuh. Jadi gampangannya untuk edit data, kita nemuin editnya, kita mau ngedit ke ID berapa, saat ini diklik, maka path-nya akan berubah, jalurnya akan berubah. Ini adalah actionnya, dia diactionkan, diarahkan kemana, yaitu diarahkan ke dashboard penyakit 1 edit, lalu masuk ke root. Di root ini ya, di root dashboard penyakit ID penyakit edit. Nah, itu metodenya get, kemudian diproses di dashboard penyakit controller dengan fungsinya edit. Saat masuk di sini langsung ada variabel dolar penyakit yang menyimpan menyimpan data dari tabel penyakit dengan ID-nya itu satu, kemudian langsung di return, dikembalikan ke view-nya dashboard penyakit edit. Di dashboard penyakit edit itu dipanggil kode penyakit, nama penyakit, dan deskripsi dari data penyakit yang akan kita edit di value-nya. Dolar penyakit ini berasal dari dashboard penyakit controller situ. Kemudian saat ini kita submit, dia akan diarahkan ke dashboard penyakit ID penyakit. Jadi dashboard penyakit ID-nya berapa, lalu metodenya yaitu put, diarahkan lagi ke roots. Yang metodenya put ini
metode put ini langsung diproses ke dashboard penyakit controller dengan fungsinya update. Saat kita klik dashboard penyakit controller, metodenya update. Nah, ini dolar penyakit, tabel penyakit, fine, ada penyakitnya berapa, lalu diupdate menggunakan metode update. Jadi otomatis yang di dalam database tersebut akan terupdate menggunakan metode update ini. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai edit data. Kemudian saya akan menjelaskan tentang edit sudah, saya menjelaskan report ya, report untuk satu data. Oke, di sini report saya menggunakan dari VDH, yaitu DOM PDF teman-teman untuk reportnya. Nah, ini saya akan mengambil sampel yang saya jadikan contoh, yaitu data apa ya, yang gampang saja teman-teman. Nah, data diagnosa ini ada report ya. Coba kita ke dashboard diagnosa. Di sini ini ada indeks. Nah, sebelum kita masuk ke report, kita masuk ke indeks dulu. Di indeks ini ada button ya, namanya apa, report data ya. Report lah. Dia diarahkan kemana? Ke diagnosa report. Nah, diagnosa report ini kita akan lihat di rootsnya teman-teman. Jadi di roots kita bikin suatu apa, root ya, suatu perutean ya. Kita akan merutekan dia kemana. Dia dirutekan ke diagnosa report. Nah, ini diagnosa report dengan metodenya yaitu get. Dirutekan ke sini, diarahkan ke sini itu diagnosa report, lalu diproses di dashboard diagnosa controller di function report. Nah, saat kita klik ini dashboard diagnosa controller function report, nah itu isinya apa? Isinya itu dolar data. Ini ada joinnya, di sini ada relasinya, yaitu dari tabel diagnosa itu saya joinkan dengan tabel penyakit, lalu tabel diagnosa itu ada penyakit ID ya, ini kan karena join dengan tabel diagnosa ya. Jadi di tabel diagnosa tersebut ada foreign key dari penyakit ID, foreign key penyakit ID yang isinya primary key di tabel penyakit gitu. Lalu saya joinkan users tabel diagnosa .user ID sama dengan user ID get. Jadi yang akan saya ambil di reportnya nanti, yang akan saya ambil datanya itu cuman ada ID penyakitnya, lalu ID usernya, kemudian ya ID penyakit, ID diagnosa, dan juga ID usernya gitu. Jadi user siapa itu dia didiagnosa penyakit apa gitu. Tapi kan kita perlu mengambil ID-nya terlebih dahulu sebelum kita mau manggil namanya. Nah, itu saya joinkan. Ini saya joinkan 3 tabel ya. Join dari tabel diagnosa, dijoinkan tabel penyakit, dan dijoinkan tabel users. Jadi user yang login ya, user yang pernah mengakses ini dia didiagnosa penyakit apa gitu loh. Oke, kemudian ada dolar PDF sama dengan PDF .2.2 load view dashboard diagnosa report gitu. Data diagnosa dolar data set paper A4 landscape. Nah, ini untuk mengatur aturan kertasnya ya, format kertasnya. Kemudian DT diagnosa ini adalah variabel yang akan saya tampilkan di view report, yang akan saya for each lah untuk mengambil apa aja. Disimpan di DT diagnosa, itu isinya dolar data. Dolar data itu hasil dari join tadi. Kalau saya ingin mengambil data tabel diagnosa aja ya, saya nggak usah pakai join, baratnya ini saya hapus gitu, nanti isinya tabel diagnosa semua. Karena saya ingin menampilkan tabel diagnosa, saya tampilkan ID penyakit lalu juga sama usernya, nama usernya, maka saya harus perlu merelasikan si tabel diagnosa ini dengan tabel penyakit dan user. Oke, kembali lagi ke reportnya. Nah, dolar PDF ini yang akan saya gunakan untuk menampilkan reportnya. Itu bisa kita download dengan menggunakan function return download, tapi saya lebih suka yang stream, jadi biar gak perlu download. Tadi kita langsung melihat isi data reportnya seperti apa gitu loh. Oke, nah itu function reportnya itu ini kan ada load view dashboard diagnosa report. Nah, kita kembali lagi ke dashboard diagnosa report. Tadi kan di diagnosa kan ada indeks dan juga report. Nah, di report ini ada kita atur layout tabelnya gitu. Jadi kan saat kita klik ini
Nah, layoutnya seperti apa gitu. Nah, fungsinya stream itu seperti ini. Jadi kita tidak perlu mendownload. Bisa kita open di new tab saja biar jelas. Nah, ini kita buat tampilannya dulu di sini. Nah, kemudian ini data diagnosa ini berasal dari controllernya tadi. Nah, dari data diagnosa ini itu saya for each kan. Saya for each untuk iteration ini untuk nomor, lalu A ini untuk name namanya, lalu untuk nama penyakitnya, dan ini untuk kapan dia tanggal diagnosanya gitu. Saya pakai created at gitu. Ini yang pakai join. Nah, saya akan coba cari yang sederhana saja, yang tidak ada join-joinnya, hanya untuk menampilkan suatu data gitu ya. Contohnya data pasien. Kalau enggak data provinsi, data pasien. Kalau di data pasien ini sebentar, dashboard pasien controller. Nah, ini gampang ini. Nah, jadi yang report untuk data pasien ini, nah ini tidak perlu memakai join karena saya hanya ingin menampilkan data pasiennya saja. Namun perlu diperhatikan ini ada where-nya. Where itu eh, di mana ya, benar where itu adalah di mana, tapi dalam konteks ini saya ingin menampilkan user yang role-nya pasien gitu. Jadi saya pakai method where, keyword where di sini, yaitu langsung saya get, kasih get. Jadi $user sama dengan model user where role-nya pasien. Nah, karena kan data pasien itu data pasien ini dia berada di model atau tabel user dalam database, tapi role-nya pasien. Nah, saya akan menampilkan data pasiennya aja, maka saya pakai where di sini. Karena untuk data pasien dan data dokter ini sama-sama menggunakan modelnya user, teman-teman. Akhirnya perlu di where, perlu pakai where. Jadi bisa dibedakan mana yang role-nya pasien, mana yang role-nya dokter itu. Dan juga admin. Nah, setelah itu dolar PDF sama dengan PDF .2.2 load view dashboard pasien report data pasien user. Nah, user ini dari variabel ini, variabel user. Kemudian data pasien ini merupakan ibaratnya alias dari usernya ini yang akan saya for each kan nanti gitu. Ini saya ganti user pun nggak apa-apa, tapi di pasien report harus pakai user untuk melakukan for each. Nah, di sini saya pakai dt pasien aja. Lalu ini untuk set paper seperti biasa. Nah, sebelumnya untuk menggunakan metode ini, PDF ini, itu harus kita deklarasikan di atas. Use berry vdh dom pdf wget pdf. Saat kita menginstal dom pdf ya, berry vdh dom pdf, itu kita harus use dulu di atasnya. Baru kita bisa menggunakan yang namanya PDF ini. Gitu, teman-teman. Oke, untuk penjelasan reportnya seperti itu. Cukup simple kalau report ini. Jadi $user ini untuk mengambil semua data user atau model user yang rule-nya pasien, kita get, kemudian PDF sama dengan $PDF sama dengan PDF .2.2 load view dashboard pasien report, kemudian data pasien kita for each kan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Saya akan menjelaskan metodenya ya. Oke, untuk metodenya itu saya menggunakan forward chaining. Ya, setelah menjelaskan report, kita menjelaskan langkah per langkah line coding metode ya, sebagai Anda mengerti. Oke, saya karena mengambil metode forward chaining, maka saya akan menjelaskan bagaimana forward chaining itu bekerja. Sebelumnya saat kita klik di sini, kita login sebagai pasien ya. Misal pasiennya Lekming saja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini saat kita melakukan tes. Nah, di sini kan ada banyak gejala kan ya. Mana yang akan kita klik ini? Jika saya klik gejala ini gitu. Nah, itu nanti keluarnya penyakit apa saat kita tes gitu. Nah, ternyata dia didiagnosa penyakit demam berdarah ringan, teman. Ya, ini akan muncul di paling bawah sendiri. Dia didiagnosa demam berdarah ringan.
Bagaimana kok bisa gitu kan? Kita ngeklik gejala-gejala ini kok bisa langsung menjadi terdiagnosa penyakit tersebut. Nah, caranya di sini. Karena ini merupakan proses ini merupakan ada di halaman pasien, maka saya pakai controller yang namanya pasien. Ya, prosesnya ada di pasien sini. Nah, ini teman-teman prosesnya. Oke, yang public function index ini hanya untuk return view-nya saja di pasien index. Nah, konsul ini untuk menampilkan gejalanya, gejala-gejala ini tadi yang dicentangin tadi itu kita compact gejala, ya kita masukkan di dalam variabel gejala, dolar gejala, kemudian kita compact di return view-nya, kita masuk ke pasien test index, pasien test index. Nah, di sini ada loop iteration, loop apa? Surname. Oh, bentar, bukan di situ. Pasien. Nah, ini pasien test index. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini kan ada gejalanya tadi ya kan. Gejalanya tadi, kemudian ada kita pakai input, kita pakai form check class-nya, kemudian kita pakai input form check input, type-nya checkbox. Nah, ini checkbox, name-nya gejala. Nah, gejala ini kita kasih array. Kita array kan. Lalu value-nya G ID gejala, lalu ini ID-nya juga ID gejala. Lalu yang kita for each di sini yaitu nama gejalanya ya. Kita for each kan di sini, lalu di dalamnya ini adalah nama gejalanya agar bisa tampil nama gejala di sini. Ya. Ini kan untuk yang ngekliknya itu kan di sini input ini, gitu kan. Nah, dia butuh name dan juga value. Name, value serta name sama ID. Ya, kita butuh name sama ID untuk kita proses di pasien tesnya itu. Karena kan nanti akan menerima request dari apa yang kita klik. Nah, makanya kita butuh name di sini, bentuknya array. Karena saat kita ngeklik ini semua itu akan masuk di dalam array yang namanya array gejala gitu, teman-teman. Oke, saat kita submit kita akan masuk ke pasien tes yang dimana di roots-nya ini pasien, Ctrl F. Oh, maaf ya, di sini F, pasien oh pasien aja. Nah, ini di roots pasien ini ada yang namanya pasien tes, itu kita arahkan ke proses ya. Ini pasien tes, kalau metodenya post kita arahkan ke proses. Nah, ini proses forward chainingnya bekerja. Oke, saya jelaskan untuk si forward chainingnya. Nah, di proses ini, nah itu kan akan menerima request. Nah, requestnya itu yang kita klik tadi. Nah, checkbox ini itu kan akan diproses di sini. Maksudnya request itu permintaan dari yang kita klik ini. Nah, dia akan menerima request dari checkbox yang kita klik. Oke, di sini ada variabel dolar data yang isinya tabel gejala penyakit titik 2 all. Ini akan mengambil semua yang ada di tabel gejala penyakit. Tabel gejala penyakit ini bisa kita katakan yaitu tabel aturan atau tabel pivot ya. Pivot antara gejala dan penyakit, tabel aturannya. Nah, lalu di sini kita buat dolar aturan tipenya array, tapi dia kosongan, teman-teman. Kosongan gitu. Nah, setelah itu masuk ke for each ini. Nah, di for each ini apa melakukan iterasi dari data yang ada di aturannya tadi, teman-teman. Dari aturan tadi as item. Nah, dicek di aturan yang kosong ini ya, ini ada fungsi if ini. Iset aturan item tabel penyakit ID penyakit. Nah, mengecek apakah aturan ini kosong atau tidak gitu. Jika dia kosong, maka dibikinkan array di dalam array gitu. Paham nggak, teman-teman? Jadi kan awalnya, ini biar nggak bingung ya ini ya. Kan aturannya kosong. Kemudian dicek apakah aturannya ini kosong. Ya, iset aturan ini apakah ada item tabel penyakit ID penyakit itu. Kan nggak ada. Nah, maka dibikinkan. Jadi di sini ada array di sini array berapa ya, array 1 gitu, array 1 bikinkan ya. Nah, lalu
Setelah itu ini keluar dari if-nya, lalu ada function array push. Nah, di array 1 ini diisi gejalanya gitu, sesuai dengan yang ada di aturan. Nah, di penyakit 1 semisal di sini saya tak kasih 2 4 6 gitu ya. Kalau enggak yang di sini data 3 gitu, itu saya kasih 1,5,7 gitu. Enggak 157 gini ya. Nah, jadi pertamanya ngecek jika aturannya ini kosong maka diisikan. Nah, isikan gejalanya gitu. Ini sesuai dengan yang ada di tabel gejala penyakit gitu. Nah, setelah itu jika ini udah terpenuhi ya ini contohnya cuma ada 2 penyakit, yaitu penyakit 1 dan 3 ID-nya. Nah, untuk ID penyakit 1 isinya ada ID gejala 2, 4, dan 6, dan untuk ID penyakit 3 isinya ada ID 1, 5, dan 7. Oke, ini fungsi untuk memasukkan apa yang ada di dalam tabel gejala penyakit atau tabel aturan ke dalam suatu array kosong ya, dalam array yang namanya array aturan. Oke. Nah, setelah itu kita kan udah dapat 1, 3 ya, ID penyakit 1 dengan ID gejala ini, ID penyakit 3 dengan ID gejala ini. Ini sama seperti database di database gitu ya teman, database aturan, database tabel aturan maksud saya, di tabel aturan. Nah, kita jadikan array gitu. Kemudian kita bikin $gejala yang isinya kosong juga. Nah, ini untuk memasukkan data gejala yang dicentang ke dalam array gejala. Nah, array gejalanya kan ini kosong. Nah, contohnya saya di sini saya checklist 1357 gitu teman-teman ya. 13457 sepertinya gitu. 157 gitu aja ya. Nah, ini 137. Nah, ini ada for each request input gejala. Gejala ini ada yang seperti yang ada di view tadi, yang di checkboxnya tadi. Nah, itu dimasukin ke sini gitu. Gampangnya gitu. Ada array push gejala key. Setelah itu kita bikin lagi $hasil yang isinya array kosong, teman-teman. Nah, di $hasil ini ngecek apakah jika gejala di aturan ada yang cocok dengan gejala yang di checklist user. Nah, jika cocok maka gejala yang cocok tersebut akan dijumlahkan pada ID penyakit. Jadi intinya kan ini nyari kecocokan yang paling banyak pada aturan tersebut gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ada for each yang pertama. For each ini adalah untuk iterasi untuk array aturannya. Tuh. Nah, di array aturan ini kan ada penyakit 1 array-nya ini ID-nya ini, penyakit 3 ID-nya ini. Nah, itu kita cocokin satu-satu teman-teman, kita iterasiin satu-satu. Nah, contoh iterasi yang pertama yaitu untuk penyakit 1-nya dulu ya. Nah, hasilnya kan awalnya kosong tuh. Nah, terus akhirnya ditambahi ini penyakit 1. Nah, lalu untuk penyakit 1 ini masuk lagi ke for each yang kedua. Nah, for each kedua ini adalah iterasi gejala yang dipilih user. Nah, saat kita gejala yang dipilih user kan ini 1, 3, 4, 5, 7 ya kan. Ini adalah iterasi yang pertama adalah 1 ya, iterasi 1. Nah, terus dicek apakah 1 itu ada dalam array aturan ya kan. Nah, ada kan ya, ada di array aturan sini ID gejala 1. Nah, tapi dicek lagi apakah apakah ID gejala 1 itu ada di penyakit 1. Ada nggak? ID penyakit 1 ini dia butuh gejala 1 nggak? Nggak ada kan? Di sini kan gejalanya cuma 2, 4, 6. Di sini ngecek apakah dalam hasil ID penyakit, nah ini ada gejala yang cocok enggak. Nah, jika nggak ada maka pertama kali itu dia diinisiasi sebagai 1. Maaf kan, jika nggak ada yang cocok maka di skip teman-teman, maka di skip, if-nya ini selesai di sini. Kalau nggak ada yang cocok, selesai gitu. Lalu masuk lagi ke for each yang ini ya, masuk gejala yang dipilih user tadi ada berapa, ada 3 sebenarnya. 3 masuk lagi ke if. Nah, apakah gejala yang dipilih user ini ada di dalam array aturan? Dilihat di array aturan. 3 nggak ada. Kalau nggak ada udah skip, keluar. Kemudian 4. Nah, ini 4 ini teman-teman.
Nah, apakah 4 ini ada di array aturan? Kan ada, ya, ada 4. Nah, iterasi gejala. Nah, 4 ini dipilih user. Nah, apakah gejala yang dipilih user ini ada dalam array aturan? Ya kan ada kan itu, teman. Ada kan. Lalu apakah dalam hasil ID penyakit 1 apakah ada gejala yang cocok? Nah, di hasil ID penyakit 1 ini apakah ada 4? Nah, jika ada, maka hasil ID penyakit, ya kan, hasil isinya K ini kan merujuk ke ID penyakit, ya. ID penyakitnya ini diisikan 1, diinisialisasi sebagai 1. Itu untuk pertama kali, teman-teman. Pertama kali jika di ID penyakit 1 ini terdapat gejala yang cocok dengan yang dicentang user, gitu. User nyentang ID berapa ini? 4, ya. Nah, 4 kan cocok dengan penyakit 1. Penyakit 1 ada 2, 4, 6. Nah, user nyentangnya 1, 3, 4, 5, 7. Jika ada, maka diinisialisasi 1. Di sini, teman-teman. Diinisialisasi 1. Nah, setelah itu dicek lagi. Keluar dari sini, masuk lagi apakah 5 itu sesuai dengan yang dipilih user? Tidak ada. Apakah 7 itu sesuai dengan yang apakah yang dipilih user sesuai dengan aturan? Nah, tidak ada kan 7. Nah, maka selesai untuk iterasi yang pertama. Iterasi for each ini selesai untuk yang penyakit 1. Nah, sekarang iterasi untuk penyakit 2, penyakit 3. Nah, di aturan kan juga ada 3 penyakit kan, ya. Contohnya ini masuk ada 2 penyakit, yaitu 1 dan 3. Nah, dicek yang untuk iterasi yang kedua, yaitu penyakit 3 dengan gejala 157. Di penyakit 3 ini dicek lagi, teman-teman. Nah, ini tak hilangin dulu biar nggak bingung. Masukkan, udah masuk ke sini. Lalu apakah gejala yang dipilih user ada dalam array aturan? Nah, gejala yang dipilih user milih 1, 3, 4, 5, 7. Sedangkan di aturannya untuk penyakit 3 gejalanya cuma 1, 5, 7. Nah, 1 kan ada. Oke, 1. Jika ada, masuk ke sini. Nah, 1 kan ada di dalam array aturan, ya kan. Tapi apakah dia masuk ke dalam ID penyakit 3 gitu loh. 1 apakah masuk dalam ID penyakit 3? Jika iya, nah ini ditulis 1. Set diinisialisasi 1. Pertama kali dia diinisialisasi 1. Kemudian dicek lagi. Nah, gejala 3, apakah gejala 3 ini ada dalam aturan? Oh, enggak ada, berarti di skip. Nah, apakah gejala 4 ini ada dalam aturan? Ada kan? Tapi apakah dia ada di penyakit 3? Nah, tidak ada, kan? Maka skip. Kemudian dicek lagi sampai, nah ini 5. Nah, apakah 5 di sini apakah gejala yang dipilih user ada dalam array aturan? Apakah 5 ini ada dalam array aturan? Nah, ada kan? Nah, apakah 5 ini gejala 5 ada di penyakit 3? Oh iya, jika iya, maka ini di increment. Hasil K dia penyakit ini kan awalnya 1, di increment menjadi 2 gitu. Kemudian dicek lagi. 5 sudah, sekarang 7. Dicek apakah 7 ada dalam array aturan? Oh, ada. Dan apakah 7 masuk ke dalam penyakit 3? Karena ini iterasi ketiga. Oh iya, jika iya, maka akan mengalami increment juga. Dan penyakit 3 ini sama dengan 3 gitu, teman-teman. Nah, jika ini ketemu, maka otomatis penyakitnya dengan gejala yang diinputkan user 1, 3, 4, 5, 7 itu adalah penyakit demam berdarah tinggi, yaitu karena ID-nya 3. Dan ID 3 kan untuk demam berdarah tinggi, ID 1 demam berdarah ringan. Jadi jika user ngecek list 1, 3, 4, 5, 7 itu, maka akan muncul penyakit dengan ID 3. Nah, di sini penyakitnya kan di inisialisasi 0, ya kan? Diinisialisasi sebagai 0 dan di masuk ke dalam if count. Nah, jika penyakit ini jika hasilnya ini lebih dari 0, maka masuk ke max case. Nah, ada variabel namanya max case yang isinya array case. Ini mendapatkan semua kunci atau ID penyakit dalam array hasilnya. Nah, lalu ada max, itu digunakan untuk mendapatkan nilai yang tertinggi. Nah, ini kan nilai tertingginya 3, maka max case ini isinya 3 gitu. Nah, 3 ini otomatis jadi di array pertama, menjadikan di array di indeks yang paling utama, yaitu indeks 0. Maka di sini dolar penyakit sama dengan max case-nya ini 3, dia berada di indeks ke 0 gitu. Nah, penyakit yang cocok itu masuk ke indeks ke 0, teman-teman.
Setelah itu dimasukkan ke tabel diagnosa. Jadi diagnosa ini apa eh, isinya itu dolar penyakit tadi itu menjadi ID penyakit. Jadi dengan kata lain itu dolar penyakit itu isinya ID penyakit yang terbanyak. Nah, ID penyakit dengan eh, gejala yang terbanyak tuh. Awalnya 0, ID-nya kan 0, penyakitnya kan inisialsi 0. Nah, yang terbanyak itu 3 kan. Dari semua ID penyakit yang memiliki gejala paling banyak itu 3. Nah, akhirnya 3 ini digunakan sebagai sebagai hasil, teman-teman. ID 3 ini sebagai hasil, dia disimpan ke dalam dolar penyakit, yang dimana dolar penyakit ini merupakan ID penyakitnya gitu di tabel diagnosa penyakit ID. Jadi mengambil ID penyakit yang terbanyak kan 3 dari 1 gitu. Jadi pada dasarnya gitu. Semoga cukup jelas untuk metodenya. Jadi pada dasarnya dia membuat suatu array kosong, dolar aturan yang kosong, kemudian isi aturannya itu ada 1, ini pertamanya kosong, lalu ada 1 penyakit 1 dengan gejala 246, penyakit 3 dengan gejala 157. Cara memasukkannya, cara membuat ini, membuat ID penyakit dan ID gejala di dalam array aturan itu di prosesnya di sini, teman-teman. Jadi di for each dulu ada iterasinya. Iterasi yang pertama mengecek apakah aturannya kosong, apakah di aturan ini nggak ada ID penyakit. Nah, jika nggak ada, maka dibikinkan ID penyakit tapi isinya kosong dulu. Jadi aturan item tabel ID penyakit, ID penyakit, ini kan ID penyakit yang isinya kosong. Setelah itu di-push satu persatu gejalanya. Nah, di-push 246. Tuh. Nah, tabel penyakit ID penyakit ini dari mana? Ini dari tabel aturan, dari tabel gejala penyakit gitu. Jadi di dalam tabel aturan itu ada tabel penyakit ID penyakit dan juga tabel gejala ID gejala. Nah, paham? Ini untuk mengisi gejala di array penyakit. Jadi ada array di dalam array. Ini array kosong, di array kosong ada array penyakit 1. Nah, array penyakit 1 ini diisi gejala itu. Jadi array dalam array. Nah, kemudian gejala yang kosong ini ada variabel gejala yang ini deklarasikan dengan array kosong. Ini untuk memasukkan data gejala yang dicentang dalam array gejala. Nah, yang kita centang ini tadi itu disimpan dalam array ini. Tuh, for each request input gejala sk dollar item rebus gejala key dimasukkan ke sini. Tuh, dalam array. Kemudian dicek gitu. Nah, hasil ini kan awal mulanya kosong, ya kan? Nah, kosong. Lalu dicek apakah eh, gejala yang dipilih user ini ada dalam array aturan, ya kan? Dalam array aturan. Satu ada, tapi bukan di penyakit 1 kan, iterasinya mulai dari penyakit yang 1 ya, ada di sini iterasi untuk array aturan. Di array aturan kan yang mula-mula kan 1 itu cek. Setelah itu iterasi gejala. Jadi habis iterasi iterasi aturan, di aturan ada penyakit. Iterasi yang kedua yaitu iterasi gejala yang dipilih user ini. Apakah 1 ada di dalam gejala ID penyakit 1? Tidak ada, dilewati. Lanjut sampai kita menemukan yaitu 4 ini, 4 ketemu gitu kan. Apakah 4 ini eh, ada dalam array aturan? Nah, jika ada, apakah 4 ini merupakan gejala yang cocok dengan penyakit 1 sesuai dengan di aturannya? Jika ya, maka ini diinisialisasi sebagai 1. Itu jika ada gejala yang cocok gitu kan. Jika ada yang gejala cocok pertama kali dia diinisialisasi sebagai 1. Kemudian dicek lagi, ternyata 13457 itu enggak ada di gejalanya ID penyakit 1. Lanjut di ID penyakit 3, di ID penyakit 3 oh ada ini 1 gitu. Akhirnya ditulis di sini 1. Dicek lagi apakah ada ID gejala yang cocok dengan ID penyakit 3. Oh ada 5 itu 5. Dicek terus 5 ini ditambah, melakukan increment 2. Dicek lagi apakah ada ID gejala yang cocok dengan ID penyakit 3. Oh ada 7. Dicek lagi, akhirnya di increment menjadi 3. Nah, setelah itu
masuk ke sini. Ini mengambil penyakit yang paling banyak gitu loh. Kunci yang paling banyak dari penyakit tersebut. Nah, yang paling banyak kan di sini 3. Oke, 3 akhirnya akan ditampilkan ID penyakit dengan kunci yang terbanyak gitu. Isi ID penyakit ya, ID penyakit dengan kunci yang terbanyak. Nah, key-nya yang terbanyak itu 1, 3. Ya, itu adalah sekian penjelasan saya mengenai metodenya. Semua sudah saya jelaskan mulai dari foreign key, kemudian simpan data, lalu hapus data, edit data, report, dan juga metode saya sudah saya jelaskan. Ya, semoga paham dengan penjelasan saya. Untuk presentasi kali ini bisa saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Yohanes Yuda Saputra Bangko dengan NIM 2118117. Selamat sore.